NSPT lebih dari 2. Nah, kita lihat dari paling atas pada kedalaman 1 meter nilai NSPT-nya adalah 6. Jadi yang kita pakai adalah 6. Kalau misalkan dia nilai NSPT pada kedalaman 1 ini adalah 1, misalkan ininya 1. Kalau misalkan pada kedalaman 1 itu nilainya bukan 6 tapi 1, berarti bisa kita pakai atau enggak? Enggak. Oke, kalau misalkan pada kedalaman 3 nilainya 2, Belum bisa. bisa atau enggak? Iya, bisa. Sama dengan. Iya, sama dengan. Oke. Kemudian masuk ke rumusnya I, kita hitung inersinya dulu, 1/64 pi d pangkat 4. Nah, di sini ada pi dikali 508 pangkat 4 dikurang pi dikali 484 pangkat 4/64. Kenapa dikurang? Karena tiap panjangnya ini punya tebal 12 mili. Jadi kita kurangin dengan diameter dalamnya. Kalau misalkan di soalnya dia diberitahu tebal 14, berarti kita kurang 14. Ada yang ingat kemarin 484 dapat dari mana? 500 kan kurang 12 kurang 12. Oke. Dipahami sampai sini ya. Nanti untuk kuis akan seperti ini dan kuasnya juga seperti ini. Jadi tolong diperhatikan, kerjakan dengan teliti. Untuk info aja nilai UTS-nya masih banyak yang kurang oke. Kemudian masuk ke rumus beta sama dengan akar 4 KH dikali D per 4 TI. Bahannya kita dapat dari 0,15 dikali 6 berarti 0,9. Untuk D-nya kita pakai di sini diameter luar, berarti diameter yang besarnya 508. Kemudian per 4 dikali E dikali I. Oke, sampai sini satuannya jangan lupa. Bu, yang itu di atas 2 itu selalu di semuanya atau hanya soal ini? Soal ini. Oh, berarti tidak ada masalah. Yang di atas itu berlaku untuk fixity point. Oh. Kemudian kita dapat betanya 9,983 dikali 10 minus 4 mm. Kemudian kita hitung super beta, bagi 1 dibagi betanya dapat 1001,685 mili. Kita convert ke meter jadinya 1,002. Nah, 1,002 ini kalau kita lihat dari gambar, nah ini super beta itu segini nih. Jadi tadi 1 meter itu adalah dari sini. Nah, misalnya kita harus hitung HI-nya dulu. Hitung HI, rumusnya pakai ini. Panjang tiang dari dasar parket hingga letak fixity point. Jadi HI-nya kita hitung pakai rumus yang ini. Kita hitung dulu WDOB-nya, kemudian kita tentukan elevasinya. Supaya kita tahu ya dia top pile-nya atau dasar parketnya ini ada di elevasi berapa. Berarti nanti tinggal elevasi dermaga dikurang tinggi balok dikurang tinggi parket, kemudian ditambah WDOB ditambah Y. Nah, Y di sini adalah berkaitan dengan N tadi. Kalau N tadi yang kita ambil nilai N-nya, kalau Y-nya yang kita ambil adalah kedalaman tiangnya. Nih, kalau tadi kita pakai ini untuk nilai N, nah untuk nilai Y-nya kita pakai yang ini. Paham ya? Oke, jadi nilai ini tidak selalu 1, tapi kita sesuaikan dengan nilai N lebih besar sama dengan 2. Kalau misalkan nilai N lebih besar sama dengan 2 ada di kedalaman 5, maka Y-nya adalah 5. Gitu. Paham ya? Yang di belakang, paham? Bu, kenapa yang belakang?
diameter luar itu kan 108 diameter utuhnya, terus kenapa dikurang 12 dikali 2 Bu? Karena bentuk tiang panjang. Ya kan? Nah ini tuh poin kosong. Sedangkan kita butuh inersia dia-nya aja. Ini kan, dia punya tebal 12 nih. 12 dikali 2. Ini 12 kan kiri kanan. Oh iya. Oh. Ini 12. Sedangkan kita taunya dia 508 ini keseluruhan. Nah kita mau tahu dia berarti diameter dalamnya berapa gitu kan. Oke, dikali juga. Oh iya. Kemudian kita dapat berarti panjang tiang dari pusat paket hingga ke titik poin KI ditambah super beta. KI nya kita udah dapat 7,58 ditambah super betanya 1 berarti 8,58. Nanti kalau ujian akan diminta untuk menggambarkan di mana letak titik poin pada potongan dermaga. Sampai sini paham? Kemudian untuk gaya dukung kita hitung dulu NB nya, di mana NB tadi definisinya adalah N1 tambah N2. Nah, N1 kan pada ujung tiang. Nah, kalau kalian diberikan data NSPT seperti ini, maka ujung tiangnya ada di kedalaman 25. 27. 27. Oh 7. Saya nanya, kalau kalian yang mendesain diberikan data NSPT seperti ini, maka kalian akan menentukan ujung tiangnya ada di kedalaman berapa? 25. 25. 25. Kayak gitu. Dan spesifikasinya 60 udah keras. Udah tanah keras. justifikasinya Oh, karena kan sudah SPT gede. NSPT-nya 60. Tanah keras. Kerasnya dari mana? 60. Nggak selalu dari sini ya. Ini nggak selalu. Kita patokannya di sini NSPT. Kalau di pelabuhan biasanya kita pakai NSPT lebih besar dari 50. Itu udah kita anggap tanah keras. Jadi kalau misalkan nanti di ujian kalian ada soal diberikan borpol kayak gini, kemudian adanya kedalaman 50, kalian boleh pakai 50 itu sebagai ujung tiang kalian. Berarti kita dapat N1 nya 60. Ini ya N1 nya. Karena kan tadi definisinya N1 tambah N2, di mana N1 adalah ujung tiangnya. Nanti kita dapat N1 nya 60. Kemudian N2 nya adalah 4D di atas dari ujung tiang. Nah, definisi dari N2 itu kan dia, kita lihat N rata-rata sepanjang 4D ke atas. Nah, B-nya ini kan diameter tiangnya ya. Kita tadi diberitahu bahwa B-nya 508, berarti 2000. Ini kurang lebih 2 meter kan? 2 meter. Nah, kita taruh tadi di ujung tiangnya di kedalaman minus 25 kan? Karena NSPT-nya 60. Nah, berarti
kalau 4B ke atas kita tarik dulu dia ke atas 2 meter. Kemudian kita rata-ratakan NSPT-nya. Jadi kalau tadi di kedalaman 23 ada NSPT 32, maka N2-nya adalah 32 tambah 60 bagi 2 bagi 2. 46 Berarti kalau untuk menghitung NB-nya, N1-nya tadi 60, N2-nya 46 bagi 2. Nah ini kita dapat NB-nya. Jangan sampai salah ya, ini pokoknya patokannya dia 4B ke atas dari dasar ujung tiang. Oke, paham? Kalau perlu diulang bila Oh, 4B itu ke atasnya. iya. Sudah paham? Minggu belakang? Kalau kalian diem aja sih kiranya udah paham. Ntar ujian tahu-tahu. So, Ibu mau tanya, kalau B itu berarti dari diameter, tergantung diameter ya Ibu? iya diameternya. Hmm, Diameter di soal. diameter total ya Ibu? Kalau misalkan diameternya kita pakai 609 ya. Mm-mm. Berarti kan 4B-nya 4 kali 609 berapa nih? 2,4 2,4 kan? iya Iya. 4 meter lah. 25 kita tarik ke atas 2,4 kan berarti ada di kedalaman 22,6 lah ya ininya. Minus 22,6. Nah minus 22,6 itu kan dia gak ada di tabel NSPT kan? Iya. Tetap yang kita ambil ini ke bawahnya berarti. 23 Iya berarti mulai dari 23 sampai 25 ini yang masuk ke N2 nya. Tetap, maksudnya berarti tetap sama. Tadi berapa? 60 tambah 46 46. Bukan. itu NB 23. NSPT yang kedalamannya tadi. Iya, 32. Terbagi 2 tempat. Turn to. Kalau misalkan nanti kalau pakai diameternya besar kemudian pas hitung 4B dapatnya di atas ini, berarti kan ada 3 NSPT yang masuk kan? Iya. Ya udah disesuaikan. Ditambah dibagi 3. Iya kan rata-rata. NSPT ujungnya masuk. Dimasukkan. Kenapa pakai 2? Karena 4B-nya. Kan kita pakai awalnya B-nya 508 kan? Kalau kita kali 4 berapa? 2000-an kan? Nah, berarti kan 2000 nya sama aja 2 meter. Maka kita kalikan dia 2 meter. Sama 2 kali. Enggak sekali. Oh. Nah, ini kenapa kalian 2 kali? Karena tadi misalkan kita pakai case-nya dia tiangnya besar, bisa pakai tiang 700 atau 800 meter itu kan tingginya bisa 3 kalinya ya, bisa sampai atas sini kan? Makanya berarti rata-rata keseluruhannya. Tapi kalau dia cuma dapat 2 meter kan berarti kedalaman 25 sama 23 aja. Kemudian lagi makanya kita hitung AB-nya seperempat PG kuadrat rumus lingkaran ini yang dipakai D luar ya. Jadi kalau kita udah menghitung gaya dukung yang dipakai hanya D luarnya aja itu 58. Berarti di sini seperempat pi D kuadrat ini dapat 0,203 meter persegi. Kemudian NS-nya jumlah NSPT iya, berarti rata-rata dari atas sampai ujung tiang. Berarti di sini ini kalian jumlahkan 6 ditambah 6, kemudian tambah 9, 10 hingga sampai kedalaman 25, terus sampai 60. Dan tinggal di jumlahnya ada berapa? Nanti
Itu rata-ratanya. Sini kita dapat 236 per 13 sama dengan 18,154. Kemudian untuk AS-nya PD keliling P dikali 0,508 kita dapat 1,596 meter. Mu-nya adalah panjang tiang yang tertanam. Nah, panjang tiangnya sama konsepnya karena tadi kita pakai di NSPT yang 60. Berarti panjang tiangnya 25. Tinggal masuk ke rumus. RU sama dengan 30 dikali 53 kali 0,203 ditambah 0,2 kali 18,154 kemudian dikali 1,596 dikali 25 kita dapat 467 ton. Kemudian kita daya dengan safety factor-nya 3, berarti kita dapat daya dukung yang ini adalah 155 ton. Seperti itu. Lumayan. Tadi yang NS itu kan dijumlah dia. Itu sampai ujung tiang. Tapi yang atas itu sesuai dengan yang N di atas dua tadi kita tentuin kan? Atau emang dari atas aja? Dari atas saja. Oh, Untuk NS ini dari atas modal relasi nilainya 111 jadi terkali masukin 111. Yang N lebih besar dari 2 itu hanya berlaku di fixed duty coin. Iya, SMS selalu pakai 3 deh. Kemudian nanti iya, sebenarnya kan peraturannya boleh kan 2,5 atau 3. Menurut kita pakai 3 sih biasanya. nggak bisa sih. Dan kalau dia pembagian lebih besar kan berarti daya dukungnya lebih kecil kan. Kita mengantisipasi itu. Berarti nanti sub kalian dibandingkan dengan hasil ini ya. Jadi kan nanti kalian ngesak, kemudian keluar daya dukungnya. Daya dukung hasil akhir kalian itu nanti kalian bandingkan dengan hasil hitungan kalian seperti ini. Sampai di sini paham semua? Minggu depan kuisnya seperti ini. Nanti UAS juga seperti ini. Jadi harusnya lebih bisa ya.